Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Adapun dengan kultivasi otak, hal itu bahkan lebih mengesankan lagi. Mantra itu tidak lebih berisikan dari 100 kata, dan kata-kata itu berisi misteri dunia yang tak terbatas. Hanya satu kata yang mencakup banyak hal yang begitu dalam. Namun sayangnya, seberapa banyak dia bisa mengerti dari kata itu hanya bergantung pada kekuatan pemahaman kultivator itu sendiri. Singkatnya, metode pencarian daya benar-benar sangat memikat Chu Feng. Karena dia merasa, jika dia benar-benar memahami metode pencarian daya, maka di masa depan, dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Mungkin mengandalkan metode pencarian daya, dia akan menjadi ahli tertinggi. Karena dia juga merasa secara tersembunyi bahwa, metode pencarian daya tampaknya menyembunyikan beberapa rahasia ilahi. Jadi, hari-hari Chu Feng sepenuhnya dilemparkan ke dalam kultivasi metode pencarian daya, dan itu berlangsung selama 2 bulan penuh. Dalam 2 bulan itu, kereta elit armamen terbang melintasi padang pasir dan dataran yang tak terhitung banyaknya. Serta menyeberangi sungai dan juga danau. Mereka bahkan terbang melewati beberapa wilayah laut berskala kecil. Dan setelah 2 bulan penuh terbang tanpa henti, Chu Feng dan kelompok akhirnya memasuki wilayah Laut Timur. Chu Feng, panggil seseorang. Pada saat itu, Chu Feng saat ini berada di kamarnya. Dia dengan susah payah mempelajari metode pencarian daya, tetapi ketika suara indah dan bersemangat Su Mei terdengar tanpa henti, Chu Feng tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi. "Mei kecil, ada apa?" tanya Chu Feng. Membuka matanya, Chu Feng menemukan bahwa Su Mei dan Su Rou, kedua saudara perempuan itu sedang berdiri di depannya saat ini. Selain itu, senyum manis dikenakan di wajah kecil mereka yang cantik. "Hehehe, cepatlah lihat, kamu harus cepat melihatnya. Kamu akan tahu kapan kamu pernah melihatnya," balas Su Mei yang tidak menjelaskan. Dia langsung meraih tangan Chu Feng, dan menarik Chu Feng keluar. Setelah berjalan keluar dari kamar dan datang ke jendela, mata Chu Feng tidak bisa untuk tidak menyusut secara tiba-tiba, itu sebelum wajahnya juga dipenuhi dengan emosi yang bersemangat. Karena pada saat itu juga, di bawah kereta elit armamen, itu adalah lautan yang tak bertepi dan tak berujung. Akan tetapi, laut itu benar-benar berbeda dari apa yang dilihat Chu Feng sebelumnya. Air lautnya berwarna biru, dan ombak besarnya naik ke langit. Bahkan ombak yang terkecilnya itu setinggi beberapa meter, sedangkan yang terbesar mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Ombak itu benar-benar terlihat ganas. Pada saat itu juga, meskipun berdiri di dalam kereta elit armamen, Chu Feng juga bisa mendengar suara ombak, dan suara desiran angin. Lautan seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh orang awam, dan wilayah lautan seperti itu jelas-jelas merupakan wilayah Laut Timur. Wilayah Laut Timur ini benar-benar tak terbatas. Di atas laut ini hanya ada pulau-pulau, tetapi ukuran pulau-pulau ini beberapa kali lebih besar dari benua 9 provinsi. Wilayah Laut Timur ini sangat mengesankan. Dari apa yang aku dengar, di dasar lautan ini hidup beberapa makhluk laut yang sangat besar dan ganas. Bahkan ada spesies monster-monster yang hidup di bawah laut selama bertahun-tahun. Demikian pula di dasar lautnya, artefak yang tak terhitung jumlahnya dapat ditemukan, dan jumlah harta tersebut bahkan tak terukur. Kata Jiang Wuxiang di sampingnya. "Ini memang tidak sederhana. Memasuki tempat ini, itu benar-benar seperti datang ke dunia lain," balas Chu Feng yang juga cukup kagum. Seolah-olah dia memasuki titik baru dalam hidupnya. Wilayah Laut Timur ini sangat besar. Meskipun Forseas Academy terletak di lokasi yang relatif lebih timur, jika mereka ingin mencapainya, mereka masih membutuhkan beberapa hari lagi. Setelah kira-kira 2 minggu bergegas, sebuah pulau akhirnya muncul dalam garis pandang mereka. Dan di pulau itu, akhirnya mereka melihat jejak manusia. "Lihatlah, ada kedai di depan. Karena kita tidak jauh dari Akademi Forseas, mengapa tidak pergi ke sana dan makan?"
Mari kita periksa, bagaimana rasanta hidangan di daerah Laut Timur ini. Jiang Wuxiang menunjuk ke depan dan berteriak dengan keras. Melihat ke arah itu, sebuah kedai yang sangat besar memang terletak di sana. Banyak kereta dan kuda spesial berhenti di luar kedai, dan bahkan ada binatang buas yang terikat oleh tali formasi spiritual. Bersamaan dengan itu, banyak juga tokoh-tokoh yang bergegas. Meskipun jaraknya masih sangat jauh, mereka dapat melihat bahwa hampir setiap orang di sana adalah seorang kultivator. Bahkan banyak juga kereta yang ditarik oleh monster yang mengerikan. Bagaimana bisa itu seperti kedai minuman biasa? Itu hanya mirip seperti kota berskala kecil. Setidaknya, di benua 9 provinsi, Chu Feng dan yang lainnya belum pernah melihat kedai sebesar itu. Mereka juga belum pernah melihat, ada begitu banyak kultivator berkumpul dalam satu kedai minuman juga. Wah, ada begitu banyak orang. Ayo turun dan lihat. Setelah tidak makan begitu lama, aku juga ingin menikmati hidangan yang membangkitkan selera. Pada saat yang sama, Su Rou juga berseru dengan wajah penuh kerinduan. Melihat itu, Zhang Tianyi yang saat ini bertanggung jawab untuk mendesak kereta ke depan, dia malah menatap Chu Feng. Dan setelah melihat Chu Feng menganggukkan kepalanya, dia berkeinginan dan mendorong kereta ke depan, lalu memasuki kedai minuman yang luas itu dengan segera. Mengikuti pintu masuk kereta elit armamen SAR didorong oleh Chu Feng dan yang lainnya, dan tiba saja perhatian beberapa orang mulau terangsang. Karena bagaimanapun, elit armamen adalah sebuah harta. Bahkan di wilayah Laut Timur, mereka masih tak ternilai harganya. Terutama ketika kereta elit armamen Chu Feng dan yang lainnya duduk sangat mewah, tentu saja itu menarik perhatian beberapa pengamat. Bahkan pada saat pertama kali melihatnya, itu ada beberapa orang yang melahirkan pikiran jahat. Karena tempat ini tidak berada dalam batas-batas Akademi Forseas, dan letaknya juga masih cukup jauh, biasanya tidak akan ada investigasi setelah kejadian seperti membunuh, merampok, dan membungkam melalui pemusnahan. Jadi, banyak penjahat berjaga di tempat seperti itu, yang mengkhususkan diri dalam menemukan orang-orang lemah untuk kegiatan yang melanggar hukum. Namun setelah Chu Feng dan kelompoknya keluar dari kereta elit armamen, mereka yang dengan niat jahat tidak dapat untuk tidak menghilangkan pikiran-pikiran itu. Karena dari dalam kereta itu, ternyata berisikan 5 orang pria dan wanita muda. 3 orang berada di tingkat ketiga ranah surga, dan 2 orang berada di tingkat kedua ranah surga. Usia itu, kekuatan itu, bahkan di wilayah Laut Timur, mereka tidak sedikit pun lemah. Bahkan sampai-sampai ketika beberapa orang melihat Chu Feng dan yang lainnya, mereka benar-benar menghindar dengan tergesa-gesa. Sedikit ketakutan juga muncul di mata mereka. Hanya beberapa orang yang tak kenal takut sajalah, yang tertarik dengan kecantikan Su Rou dan Su Mei yang dengan berani meliriknya. Tetapi ketika mereka menemukan, bahwa ada beberapa kejengkelan di dalam tatapan Chu Feng dan yang lainnya, mereka juga dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka tersenyum meminta maaf, dan mereka cepat-cepat pergi dari sana. Itu karena, mereka sangat takut diberi pelajaran oleh kelompok Chu Feng. Sepertinya di mana-mana, orang-orang masih menggertak yang lemah dan takut dengan yang lebih kuat, ucap Zhang Tianyi. Melihat kerumunan yang dikelilingi dengan tatapan seperti harimau, namun dengan cepat mundur setelah dia menunjukkan kekuatannya, Zhang Tianyi tersenyum mengejek. Yang lemah adalah daging yang enak bagi yang kuat. Itulah satu-satunya aturan dunia ini, tanpa kecuali dimanapun tempatnya, balas Chu Feng yang juga tersenyum. Para tamu, apakah kamu ingin menginap atau makan? Tanya seseorang. Tepat pada saat itu, seorang pria berpakaian pramusaji berlari dengan wajah tersenyum. Namun terlepas dari itu, meskipun itu dia menggunakan pakaian pelayan, pakaiannya berkali-kali lebih cantik dari pakaian pelayan di benua 9 provinsi. Dia bahkan tidak tampak seperti orang biasa. Tapi hal yang mengejutkan Chu Feng adalah, bahwa pelayan itu sebenarnya adalah seorang kultivator yang berada di ranah asal. Jadi ini adalah wilayah Laut Timur ya. Bahkan seorang pelayan memiliki kultivasi di ranah asal, ucap Su Mei. Tapi pada saat ini, yang paling kagum tak lain adalah Su Mei.
Itu karena, kultivasi awalnya berada di ranah asal. Jika mutiara api tidak memasuki tubuhnya, mungkin dia masih berada di ranah asal pada saat ini. Namun di wilayah Laut Timur, seorang pelayan rendahan yang menuangkan teh untuk orang lain, itu secara tak terduga juga berada di ranah asal. Itu benar-benar mengejutkannya, dan dia bahkan merasa sedikit tidak adil. Hehehe, Nyonya Sumei, kamu harus terbiasa dengan ini. Inilah wilayah Laut Timur. Aku bahkan pernah mendengar di Tanah Suci Martialisme, beberapa beast monster dengan garis keturunan bangsawan, mereka semua lahir di ranah mendalam. Ucap Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang secara tersembunyi mengirim pesan mental, itu ketika dia melihat ekspresi kaget Sumei. Setelah mendengar kata-katanya, wajah Sumei yang terkejut menjadi lebih terkejut lagi. Karena itu adalah pertama kalinya ia benar-benar merasakan apa yang dimaksud dengan pepatah, ada langit di atas langit. Tidak aneh jika benua 9 provinsi mereka, itu disebut tempat kecil di mata banyak ahli. Namun sayangnya, meskipun wilayah Laut Timur dan para kultivator dengan kultivasi yang layak tersebar di mana-mana, tapi pada kenyataannya tidak banyak orang yang melangkah ke ranah surga. Setidaknya dalam beberapa ribu orang di kedai mewah ini, tidak ada lebih dari 100 orang yang berada di ranah surga. Dan bahkan dari mereka yang melakukannya, kebanyakan dari mereka adalah pria setengah baya ataupun orang tua. Bahkan sangat sedikit orang yang semuda dan sekuat Chu Feng dan kelompoknya. Itulah sebabnya, mengapa penampilan Chu Feng dan yang lainnya membuat ketakutan banyak orang. Orang-orang itu tidak hanya takut pada kultivasi mereka, dan orang-orang itu juga merasa tentang adanya kekuatan yang sangat besar di belakang mereka. Setelah menghela napas sesaat, mereka memesan kamar yang cukup bagus di kedai minuman ini. Mereka dengan nyaman disiapkan untuk mencicipi makanan lezat kawasan Laut Timur. Junior Chu Feng, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu secara pribadi, ucap Zhang Tianyi. Tapi ketika mereka memasuki ruangan, Chu Feng menerima pesan mental. Mengikuti sepanjang suara dan melihat ke atas, dia melihat Zhang Tianyi saat ini yang memandang dirinya sambil tersenyum. Kalian silakan memesan beberapa hidangan. Aku ada keperluan sedikit, ucap Chu Feng. Sebagai tanggapan, Chu Feng cepat-cepat berdiri dan keluar. Junior Chu Feng, tunggu aku juga ikut, desak Zhang Tianyi. Memahami itu, Zhang Tianyi juga mengikuti. Bang! Tetapi ketika mereka berjalan keluar dari kamar yang dipesan, terdengar gemuruh seperti ledakan petir yang memekakkan telinga. Menatap ke arah itu, mereka melihat beberapa kereta mewah ditarik oleh binatang buas besar dari timur. Mereka bepergian di udara, dan pada akhirnya mendarat di kedai minuman. Setelah kereta-kereta itu mendarat, beberapa pria lapis baja berjalan keluar dari kereta itu. Ada 38 dari mereka, dan mereka semua ada di ranah surga. Yang paling mengejutkan Chu Feng dan yang lainnya adalah, bahwa orang yang memimpin sudah berada di tingkat kelima dari ranah surga. Akan tetapi, yang paling penting darinya adalah usianya. Dia mirip dengan milik Zhang Tianyi, karena dia masih cukup muda. Pria muda itu jelas adalah pemimpin dalam kelompok orang itu, dan dari percakapannya dengan bawahannya, Chu Feng dan Zhang Tianyi juga mempelajari identitas mereka. Sama halnya seperti Jiang Wuxiang, mereka datang dari timur juga, dari tempat yang disebut dinasti Sentu. Mereka adalah orang-orang istimewa yang memiliki garis keturunan warisan. Adapun pemuda dengan kekuatan di tingkat kelima dari ranah surga, nama orang tersebut adalah Sentu Lang. Dia adalah seorang pangeran dari dinasti Sentu, dan juga bersiap untuk memasuki Akademi Forseas untuk berkultivasi. Mereka sama dengan Chu Feng dan yang lainnya. Setelah perjalanan yang begitu lama, mereka melihat kedai ini, dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Wah! Sekelompok karakter yang benar-benar mengesankan datang dari dinasti Sentu tahun ini dari benua timur. Ya, beberapa hari yang lalu, dua pangeran dinasti Sentu telah datang dari benua timur. Mereka memiliki kultivasi tingkat keempat dari ranah surga. Usia itu, kultivasi itu, jika mereka memasuki Akademi Forseas, mereka pasti akan dapat menerima pengembangan secara fokus.
Aku tidak pernah berharap, jika dinasti Sentu mengirim beberapa orang di tingkat kelima dari ranah surga hari ini. Dinasti Sentu seharusnya menjadi kekuatan terkuat di benua timur kan, ucap orang-orang dengan kagum. Penampilan Sentu Lang dan yang lainnya, itu telah menarik perhatian banyak orang. Beberapa pengamat sekitarnya bahkan mulai berseru, dan berdiskusi dengan suara rendah. Benua timur yang mereka sebutkan, itu sebenarnya adalah tempat Chu Feng dan yang lainnya berasal. Di tempat itu, beberapa benua terhubung satu sama lain, dan hanya dipisahkan oleh sungai yang luas seperti lautan. Jadi, keseluruhan benua disebut dengan benua timur oleh orang-orang dari wilayah Laut Timur. Apa yang kamu lihat? Enyahlah. Jika kamu mengganggu istirahat pangeran aku, kamu semua akan mati, ucap si pengawal. Namun sayangnya, tidak hanya orang-orang dari dinasti Sentu mengabaikan seruan dan pujian kerumunan, mereka bahkan menunjuk ke arah kerumunan dan mengutuk dengan keras. Itu adalah sikap yang sangat keji. Mereka sepertinya benar-benar ingin mati, ucap Chu Feng. Ketika dia melihat adegan itu, kulit Chu Feng tidak bisa untuk tidak berubah, dan tinjunya tidak bisa dihindari untuk mengepal dengan ringan. Meskipun orang-orang dari dinasti Sentu menunjuk ke arah orang banyak dan mengutuknya, tapi pada kenyataannya, mereka semua itu sudah termasuk Zhang Tianyi dan Chu Feng. Itu saja mereka menghina Chu Feng juga. Jelek, tapi sebelum Chu Feng maju, dia merasakan sebuah tangan segera menariknya kembali. Memutar kepalanya untuk melihat, Zhang Tianyi menggelengkan kepalanya sedikit pada dirinya sendiri, dan berkata dengan suara pelan. Junior Chu Feng, ini adalah pertama kalinya kami di sini. Jika diberi pilihan untuk melakukan sesuatu atau tidak, mengapa kita tidak lebih sedikit tenang? Bertahanlah untuk beberapa saat, karena di saat angin dan ombak akan tenang, maka lautan akan damai, dan langit pun akan cerah, ucap Zhang Tianyi. Mendengar itu, Chu Feng hanya diam saja. Dia tidak takut, tetapi dia hanya ingin memberikan wajah kepada Zhang Tianyi. Setelah itu, mereka tidak lagi memperhatikan orang-orang dari dinasti Sentu, dan meninggalkan kedai menuju daerah yang tidak berpenghuni. Senior Zhang, kamu bisa bicarakan pikiranmu. Tidak perlu menahan diri pada apapun, kata Chu Feng sambil tersenyum dengan ringan. Kalau begitu, aku tidak akan repot-repot dengan kata-kata yang sopan. Dengan memanggil kamu ke sini, aku memang punya satu hal yang aku ingin kamu bisa membantuku, kata Zhang Tianyi. Apa itu? Katakan saja apa yang ada di pikiran kamu, balas Chu Feng dengan tersenyum cerah. Sebenarnya tidak ada yang besar, tapi Junior Chu Feng, karena kamu tidak berencana untuk berkultivasi di Forsyth Academy sesuai dengan sifatmu, kamu harus merencanakan untuk melakukan perjalanan di sekitar wilayah Laut Timur kan? Tanya Zhang Tianyi. Itu tidak salah. Aku memiliki beberapa hal yang perlu aku lakukan, dan hal-hal itu menentukan aku untuk melakukan perjalanan melalui wilayah Laut Timur, jawab Chu Feng. Chu Feng menganggukkan kepalanya, itu tanpa mengkonfirmasi atau menyangkalnya. Kalau begitu sangat bagus. Junior Chu Feng, bawa ini bersamamu. Ketika kamu melintasi suatu tempat, silakan untuk melihat-lihatnya terlebih dulu. Dan jika kamu melihat simbol ini, tolong katakan padaku. Saat dia berbicara, Zhang Tianyi mengeluarkan ornamen batu giok dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Menerima ornamen batu giok itu, mata Chu Feng tidak bisa untuk tidak menyusut, dan di wajahnya yang tenang beberapa keheranan segera muncul. Ornamen batu giok itu berwarna hitam. Bahan yang dibuatnya agak istimewa, dan bahkan dengan kekuatan Chu Feng saat ini, mustahil untuk menghancurkan ornamen batu giok tersebut. Ini sudah jelas, itu bukan ornamen batu giok biasa. Selain itu, ukiran pada ornamen batu giok itu adalah gambar khusus. Itu adalah gambar pedang yang halus. Jika ukuran pedangnya diperbesar, maka itu akan menjadi pedang yang sangat panjang dan luas. Namun di sisi pedang tersebut, itu ada sepasang sayap yang terukir. Sayap itu membentang keluar, dan seolah-olah itu akan terbang dengan pedang besar. Jadi, jika melihatnya dari perspektif itu, sepertinya ini lebih seperti simbol khusus, atau sesuatu yang mengandung makna khusus.
Senior Zhang, di mana kamu mendapatkan ornamen batu giok ini? Tanya Chu Feng dengan ingin tahu. Intuisinya telah memberitahunya, bahwa asal-usul ornamen batu giok ini sama sekali tidak sederhana. Sejujurnya saja, aku menderita amnesia, jawab Zhang Tianyi dengan sedikit malu. Apa, amnesia? Seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menjadi lebih terkejut lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.